Tidak paham, Kang Dedi tidak mengerti, Kang Dedi tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Ya. Bogor wilayah barat ini, Kang Dedi, dari tahun 70-an hanya mengandalkan perusahaan tambang. Andaikan di sini ada perusahaan lain selain tambang, mungkin sudah bekerja di perusahaan tersebut. Andaikan di sini ada perkantoran, mungkin udah kerja di perkantoran. Ya. Andaikan di sini ada lautan yang membentang, mungkin di sini sudah banyak nelayan. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bukan dijadikan sebagai masalah, ya. Saya tinggal, rumah saya berada di sekeliling gunung. Tidak jadi masalah. Tidak ada polusi. Getaran sudah biasa. Kekebulan kami udah biasa. Kami nggak kenal ispa dan lain sebagainya. Depresi kami tidak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9, yang tentunya dalam video kali ini adalah lanjutan bagaimana aksi para pendemo penambang yang ada di daerah Bogor, Parung Panjang, yang saat ini semakin memanas saja guys. Apalagi koordinator dari Asep Padlan yang saat ini benar-benar selalu ingin mengkritik, bahkan ia juga siap berdebat bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Karena klarifikasinya saat ini ia benar-benar sudah terbiasa dengan polusi udara, terbiasa dengan rawan kecelakaan, dan ini yang benar-benar tidak bisa menilai bagaimana warga sekitar yang ada di lokasi tersebut ataupun korban kecelakaan yang menimpa terhadap keluarganya yang saat ini benar-benar harus kehilangan sosok ayahnya, anaknya, istrinya, begitupun juga dengan keluarga sanak dan juga yang lainnya. Namun kali ini nampaknya warga Jawa Barat sendiri benar-benar sangat begitu mendukung tentang adanya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi soal bagaimana penutupan pengusaha tambang yang saat ini benar-benar membuat warga Jawa Barat akhirnya bisa berjalan dengan normal karena tidak adanya kemacetan. Dan bahkan warga Jawa Barat sendiri sempat menyerang kepada Asep Padlan, seorang orator ataupun koordinator aksi pendemo yang kali ini menjadi peran utamanya guys. Lalu bagaimanakah dari tanggapan-tanggapan warga Jawa Barat sendiri yang benar-benar merasa kesal terhadap Asep Padlan guys? Kita simak videonya berikut ini. Saya ingin menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Pak Asep Padlan di dalam sebuah videonya. Kalian bisa cek di TikTok ataupun di YouTube. Jadi Pak Asep Padlan ini adalah salah satu koordinator aksi demo penolakan keras terhadap penutupan tambang yang ada di Parung Panjang. Padahal penutupan tersebut itu adalah penutupan secara sementara dan kebijakan yang dilakukan oleh KDM, Gubernur Jabar. Penutupan secara sementara agar pembangunan jalan itu berjalan dengan baik, tidak rusak lagi gitu. Jadi dia memprotes bahwa kami sebagai seorang pribumi tidak keberatan terhadap adanya tambang dan kami tidak merasa tercemari. Mungkin Anda semua yang mendapatkan uang dari tambang, yang setiap harinya mencari rezeki dari tambang, yang tidak merasa keberatan. Bagaimana dengan orang-orang yang selain Anda yang berdiam di situ, bahkan lebih banyak dari Anda yang cuma gigit jari dan hanya menikmati debunya? Dan bagaimana dengan orang tua yang kehilangan anaknya atau saudaranya akibat terlindas dari mobil tambang, tertabrak oleh mobil tambang? Kalau Anda mengatakan bahwa alam ini, tambang ini adalah anugerah dari Allah, bagaimana dengan surat Ar-Rum ayat 41 bahwa Allah berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh perbuatan tangan manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang serakah, yang melakukan eksploitasi, melakukan penambangan secara berlebihan. Walaupun tambang itu resmi, kalau operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan, jelas melanggar. Nah, kalau kita berbicara data bagaimana? Ada 213 ya, atau yang terhitung yang sekarang aja 195 orang kalau tidak salah yang tewas terhadap oleh mobil tambang. Kemudian juga ada banyak orang yang sebagaimana survei dari puskesmas, rumah sakit, yang terkena, yaitu adalah terdiagnosa bahwa paru-parunya itu terkena infeksi dari debu penambangan tersebut yang ada di Parung Panjang. Anda semua bisa cek datanya di Radar Bogor,
atau di berita-berita lain. Kemudian juga membandingkan dengan yang di puncak. Di puncak itu kecelakaan ada yang beruntut dikarenakan kebanyakan remblong atau keteledoran supir, atau di jalannya yang memang yang tentu licin itu juga sudah diperbaiki. Kalau dibandingkan dengan yang ada di tambang itu kan sudah jelas itunya adalah mobil-mobil besar penyebabnya. Itu ya. Jadi penyebabnya sudah jelas adalah mobil-mobil besar dan juga madaratnya itu ke masyarakat semua. Jadi yang harus didemo itulah bos tambang. Jadi bukan yang melakukan kebijakan yang benar, pejabat yang melakukan kebijakan yang benar, bukan demo yang akhirnya meminta kerohiman, meminta ujung-ujungnya duit, bukan seperti itu. Sebagai SDM yang tinggi bukan seperti itu. Bos tambang yang harus didemo bagaimana? Bos tambang yang harus didemo itu maksudnya adalah bos tambang yang harus bisa memberikan patungan dengan pemerintah untuk membuat jalur tambang yang khusus. Jangan sampai merugikan masyarakat. Jadi jangan egois sendiri dong. Kalau berbicara masalah untuk kepentingan umum, harus dipoting semuanya itu. Lebih banyak mana mendukung atau tidak. Saya rasa itu lebih banyak yang mendukung. Lihat aja di postingan di internet. Lebih mendukung terhadap kebijakan KDM. Anu ngajak debat kamari ka bapak aing lain orang Parung lur si Kehed teh orang Lebak cenah euy bejana teh orang Lebak Banten alah si Kehed aya ayo pikasirieun teh sing orang teh orang provinsi lain cek aing nya ampura lah ayeuna mah geus we maneh mah urus we Banten ka itu bener maneh komplek utak-atik ka ditu aing geus boga insting ti kamari naon KDM nya top tambang anu aya di Parung aing geus boga insting hiji manehnana hayang ngasejahterakeun karyawan tambang minimal punya asuransi ketenaga kerjaan supaya bisa dilindungi ku badan hukum dari pihak perusahaan eta ka hiji kadua nertibkeun tambang-tambang ilegal anu teu berpajak anu izinnya bermasalah nah katilu bakal ditertibkeun tambang-tambang anu matak ngaruksak lingkungan nah dampakna mah urang Parung keneh aing onaman orang jauh moal karasa gitunya tah ayeuna meureun masalah jalan. Nah, lain baheula sia teh gogorowokan teh coba ka perusahaan. Pieu perusahaan tambang jalan rusak, masyarakat nu kaliwat ku mobil gede ieu punya maneh. Karunya kebul. Loba nu cilaka. Loba nu budak bapaan. Loba awewe jadi rana. Loba laki jadi duda, kawin deui we duda malah. Daripada aing ge da duda ketang. Ah, cek aing nya yo. Mikir eta memeh ngomong. Lah teh era sia teh da aing mah yakin bakal era ku sorangan sia teh goblok. Urang Banten, hampura lur ah. Sugan teh urang Jawa Barat. Mun kritik ngabangun ke Jawa Barat bae, ada ngajak debat urang luar beri jeung tubuh judulna di bawah naungan naon maneh orasi eta. Pancuk maneh supir lain, karyawan tambang lain, urang Bogor ge lain. Ah lieur. Lieur urang Parung lain. Urang Banten balik we ka Banten itu. Urus Banten lah. Pak Deddy Mulyadi, saya dulu nggak setuju tambang Parung Panjang ditutup. Tapi sekarang saya 100% setuju. Karena kalau teman-teman lihat langsung ke lapangan, yang terjadi bukan lagi soal ekonomi. Tapi soal hidup dan mati. Jalanan rusak parah. Debu ngisi paru-paru warga setiap hari. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih mirip neraka dibanding kampung mereka sendiri. Dan yang lebih gila, selalu ada warga yang meninggal, terlindas truk tambang. Nyawa hilang, begitu aja cuma gara-gara bisnis tambang ini masih jalan. Kita sering bilang, kasihan buruh kalau tambangnya ditutup. Tapi kapan terakhir kita bilang, gimana kabarnya yang keluarganya meninggal terlindas truk tambang? Kita selalu bicara soal uang, tapi kita lupa berapa banyak nyawa kita yang sudah hilang. Makanya gua salut banget sama Bapak Deddy Mulyadi. Bukan karena dia populer, tapi cuma dia yang berani bilang stop. Di saat pejabat-pejabat lain pura-pura ngeliat. Ini bukan soal bisnis, ini soal kemanusiaan. Dan kalau masih ada yang protes kenapa tambang ditutup, coba deh tanya ke keluarga yang udah merasa kehilangan. Masih pantas gak ngomong soal rejeki kalau rejeki itu udah dikubur bareng sama nyawa. Ini adalah tanggapan dari para warga Jawa Barat sendiri yang benar-benar sangat begitu setuju dengan adanya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi soal penutupan sementara akses tambang yang saat ini benar-benar merajuk. Para pekerja tambang yang merasa dirinya terdolimi, para pekerja tambang juga yang merasa dirinya benar-benar terputuskan rezekinya. Mereka tidak pernah memikirkan di luar sana. Banyak orang yang terdampak dengan adanya truk tambang. Yang semodel kecelakaan lah, yang semodel kena debunya lah,
yang hal ini harus diperhatikan. Dan mungkin kebijakan dari Kang Deddy sendiri benar-benar sangat begitu tegas tentang adanya penutupan sementara ini. Dan ini harus diperketat kembali untuk supaya bisa mensejahterakan masyarakat daerah Parung Panjang itu sendiri. Karena yang rugi pastinya masyarakat mengenai jalan rusak, karena infrastruktur dari pemerintah Jabar sendiri benar-benar akan segera melakukan perbaikan jalan yang saat ini sempat dilakukan truk tambang mengalami kerusakan. Dan yang parahnya lagi ya guys, Parung Panjang ini kembali memanas. Ratusan warga Jawa Barat turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran menuntut pertanggungjawaban orator Asep Padlan. Aksi demo ini pecah setelah orasi Asep dianggap meresahkan dan memprovokasi masyarakat setempat. Warga Jawa Barat yang saat ini benar-benar sangat begitu marah langsung menghadap Asep Padlan. Di tengah isu adanya berubah ricuh, sejumlah spanduk dan poster tuntutan dibentangkan sementara teriakan protes menggema di sepanjang jalan Parung Panjang. Dalam orasi, Asep Padlan sempat mencoba menekankan kepada massa, namun warga semakin tersulut emosi dan mendesak agar ia segera menghentikan provokasinya. Aparat keamanan pun turun tangan untuk mengendalikan keadaan agar tidak semakin memanas. Peristiwa ini menjadi sorotan publik mengingat Parung Panjang sebelum sudah berkali-kali diguncang aksi massa terkait persoalan tambang dan lingkungan. Dan ini benar-benar perlu kita perhatikan guys. Yang kagak setuju. Lihat apa tuh? Aksi demo aliansi warga Parung Panjang, Rumpin hingga Gudeg. Padahal mayoritas warga situ tuh mendukung kebijakan KDM itu soal penutupan jalan Parung Panjang itu. Tapi ada aja pihak kelompok yang kagak setuju dan demo. Bukannya kagak boleh demo, tetapi kalian tahulah maksud dan tujuan KDM tuh nutup jalan akses Parung Panjang tuh kan jalannya lagi diperbaiki, lagi dibenerin. Atau percuma kalau jalannya diperbaiki terus truk-truk gede-gede kayak gitu tuh masih lewat mah sama aja ngambur-ngamburin uang negara. Dan kalian juga nantinya yang nikmatin, yang enak mah kan sekarang cuma sementara. Ingat ya, sementara, bukan selamanya, bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, sementara. Bingung gua mah. Padahal nantinya juga kalian sendiri yang nikmatin yang enak mah, mau usaha, mau kerja juga. Dan lagian kalian waktu banyak kecelakaan terus memakan korban, ada yang meninggal gitu, kemana pertanyaannya? Terus banyak warga situ yang kena penyakit asma, kalian kemana? Terus banyak keganggu dengan macetnya jalan Parung Panjang, kalian kemana? Kan time is money, waktu adalah uang. Jadi misalkan macetnya lama di situ, banyak waktu yang terbuang, banyak uang yang terbuang. Gua aja yang bukan warga Parung Panjang, ketika gua ada keperluan nih yang melewati akses jalan Parung Panjang, gua udah ngebayangin dari rumah juga, waduh lewat Parung Panjang nih bakal macet parah, ngebul dan gimana gitu, males. Sekarang kan baru gubernur KDM nih yang berani resikonya kayak gini nih, nutup akses penambangan atau akses jalur Parung Panjang kayak gini nih. Gubernur-gubernur lainnya sebelumnya kagak ada yang berani, cuman KDM. Makanya KDM tuh ngambil resikonya begini nih, di demo sama aliansi warga Parung Panjang. Padahal nih warga asli Parung Panjangnya mayoritas mah mendukung, karena kan biar gimana pun nih KDM mikirin, karena banyak yang kecelakaan sampai meninggal, terus kena penyakit asma, terus yang ngebul lah, terus banyak waktu yang terbuang karena macet parah di situ. KDM juga mikirin ke situ. Jadi silakanlah kalian demo, kan negara ini demokrasi. Tapi kayaknya sih KDM tetap bersikukuh dengan kebijakannya, karena dia kan lebih mementingkan masyarakat lebih luasnya. Ini kan cuma segerintiran doang pihak atau kelompok yang kagak setuju, kagak mendukung soal penutupan akses tambang dan akses jalan Parung Panjang. Jadi ya sabar aja, lagian sementara kok, kagak berbulan-bulan bertahun-tahun ini. Jika usaha atau kerjaan kalian keganggu, ya inovasi sendirilah, kreatif, mencari uang yang dari mana aja gitu. Kan rezeki mah kagak di situ doang, lagian cuma sementara kok. Nanti juga enaknya, nikmatnya buat kalian semua warga situ yang usaha kerja di situ. Ya KDM tuh pemimpin yang bijaksana, mikirin ke semua masyarakat luas, bukan pihak atau kelompok tertentu saja ya. Kami Aliansi Masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Denjo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan
karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya, banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya, ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi, sebagai gubernur, harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Dalam klarifikasinya, Kang Deddy Mulyadi kembali menegaskan sikapnya terhadap aktivitas tambang ilegal yang meresahkan masyarakat. Kali ini KDM mengambil langkah tegas terhadap tambang di kawasan Parung Panjang yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan warga sekitar. Teruntuknya jalan yang baru saja dibangun kembali rusak total dan akibatnya bisa merugikan negara itu sendiri. Dan percuma dong kalau dibangun kalau tidak dijaga. Dalam peninjauan langsung ke lokasi, KDM menemukan beberapa pelanggaran mulai dari tidak ada izinnya resmi hingga dampak kerusakan alam yang cukup parah. Warga sekitar pun menyampaikan keluhan terkait debu, rusaknya akses jalan, hingga terganggunya sumber air bersih akibat aktivitas tambang tersebut. Jangan sampai keuntungan segelintir orang harus dibayar mahal oleh penderitaan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Tegas dari Kang Deddy Mulyadi di hadapan para penambang dan warga itu sendiri. Yang pada akhirnya mungkin Kang Deddy sendiri akan memberikan klarifikasi langsung kepada para pendemo ataupun para pekerja penambang. Sebagai tindak lanjut, KDM mendesak aparat serta pemerintah daerah untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Parung Panjang. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu agar tidak ada lagi pihak yang semena-mena mengeksploitasi alam. Dengan langkah yang diambil Kang Deddy Mulyadi terhadap tambang di Parung Panjang, masyarakat berharap keadilan benar-benar ditegakkan dan alam kembali terjaga. Kasus ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukannya hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab bersama. Demikian tadi guys berita kali ini yang benar-benar cukup lebih menegangkan, dan kali ini kita pun bisa memahami dan bisa menyimpulkan bagaimana permasalahan aksi demo yang dilakukan oleh para pekerja penambang di Parung Panjang, daerah Bogor. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.